Zoom meeting is not Izin untuk memulai, Bapak Ibu. Yang terhormat, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, Dr. Beni Satria MKes, SH, MH, CPMed, CPARB, CPCLC, CMC. Yang terhormat, Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan BPJS Kesehatan, diwakili oleh Dr. Medianti Elia Permatasari. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Lila Yanwar Mars. Yang terhormat, narasumber bidang etik dan mediko-legal, Dr. Efriza Naldi, SPOG. Yang terhormat, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Payakumbuh 50 Kota, Dr. Yan Hendri, SPKK, beserta jajaran pengurus periode 2021-2024. Yang terhormat, Ketua Tim Kendali Mutu, Kendali Biaya, Cabang Payakumbuh, beserta jajaran. Yang terhormat, seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Payakumbuh 50 Kota. Yang terhormat, peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridho darinya lah, kita semua dapat berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Webinar nasional yang patut dan yang fraud bersama TKMKB mengkaji ulang Permenkes nomor 16 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud, serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Hari Minggu, 18 Januari 2023 dimulai. Marilah kita awali acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Dr. Riri Mulyanisa, untuk memandu acara pada hari ini. Berikut kami bacakan peraturan dalam webinar kali ini. Pertama, peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, semua peserta menggunakan nama lengkap beserta gelar pada identitas Zoom. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengisi link absen yang akan dibagikan pada kolom chat, serta hadir dalam kegiatan Zoom. Yang keempat, pada saat narasumber menyampaikan materi, mikrofon peserta akan di-mute oleh host. Peserta yang akan bertanya dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom Q&A. Disediakan door prize bagi peserta yang telah mendaftarkan melalui link pendaftaran dengan syarat peserta yang bersangkutan masih berada di dalam ruang Zoom saat namanya ditampilkan di layar Zoom. Baik. Sekian peraturan dalam webinar kali ini. Kita masuk ke dalam acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Webinar Nasional BHP2A Ikatan Dokter Indonesia Cabang Payakumbuh 50 Kota kepada Dr. Fitriadi SPOT. Disilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Beni Satria SHMH dari BHP2A, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Medianti Elia Permatasari, Deputi Direksi Bidang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, Dr. Lilayan Warmars, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Efri Zanaldi SPOG, Pengurus ID Cabang Paliko, Bapak Dr. Rian Henry SPKK, Ketua ID Cabang Paliko, dan peserta yang telah berpartisipasi dan bergabung pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung dalam acara webinar dengan tema yang patut dan yang fraud, mengkaji ulang Permenkes nomor 16 tahun 2019. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama ID Cabang Payakumbuh 50 Kota dan TKMKB Payakumbuh yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-115 di Payakumbuh 50 Kota, di mana kegiatan-kegiatan yang lain telah kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kita kali ini merupakan hasil diskusi kecil teman-teman sejawat beserta informasi dari beberapa berita di media massa, di mana beberapa pertanyaan dasar perihal fraud mengambang hanya pada tataran pembicaraan saja, bersifat multitafsir dan seringkali diabaikan. Padahal menurut hemat kami bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang fraud dalam pelayanan kesehatan di era JKN sangatlah penting. Ini terbukti dari pantauan animo peserta yang ikut setelah kita membuka pendaftaran, bahwa peserta ternyata tidak hanya dari teman-teman sejawat dari wilayah Sumatera Barat, tetapi juga dari daerah-daerah yang lain. Dan diskusi di dalam acara webinar ini kita harapkan menjadi wadah bagi para peserta, karena kita mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten, yang bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan dari kita yang mengganjal, sehingga ke depannya kita mampu memahami dan mengetahui tentang fraud itu sendiri. Harapan kami semoga acara webinar kita kali ini memberikan manfaat bukan hanya bagi para peserta, tetapi bagi kita sebagai panitia yang berbuah pada satu kepemahaman dan satu komitmen guna memperkecil potensi kecurangan fraud dalam pelayanan kesehatan di era JKN di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya di hari libur seperti ini untuk bisa bergabung di acara webinar kita, kepada para peserta dan panitia yang telah menyempatkan waktunya juga untuk berpartisipasi di acara webinar kali ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Akhirnya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fitriadi SPOT. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Payakumbuh 50 Kota, sekaligus Ketua TKMKB Cabang Payakumbuh. Kepada Dr. Rian Henry SPKK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Dr. Beni Satria, MKes SHMH, dari BHP 2 APBID yang berkenan hadir pada pagi ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Medianti Elia Permatasari dari Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan BPJS. Yang kami hormati Dr. Lila Yanwar Mars selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Dr. Efri Danaldi SPOG dari perwakilan narasumber dari ID Cabang Payakumbuh 50 Kota. Selanjutnya kami hormati anggota tim Kendali Mutu Kendali Biaya BPJS Cabang Payakumbuh. Yang kami hormati juga teman-teman pengurus ID Cabang Payakumbuh yang hadir pada saat ini. Selanjutnya para panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara kita pada hari ini. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat-Nya kita bisa melaksanakan acara kita pada hari ini. Selanjutnya juga salawat dan salam selaku Muslim kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, sejawat semua yang hadir pada pertemuan webinar kali ini. Pertemuan webinar kali ini adalah yang pertama bagi kami dari ID Payakumbuh, Cabang Payakumbuh 50 Kota, masih dalam rangkaian Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115. Ini adalah rangkaian ilmiah yang coba kita laksanakan untuk memberikan pengetahuan buat teman-teman semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Fitriadi tadi, harapan kita adalah bagaimana topik pada hari ini itu bisa diterima oleh semua peserta yang hadir, menjadi wawasan buat kita bersama. Karena apa? Narasumber yang kita hadirkan adalah narasumber yang benar-benar berkompeten di bidangnya pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang hadir pada hari ini, terutama kepada Dr. Beni juga yang sudah jauh-jauh hari coba kita booking waktunya, dan juga kepada Dr. Medianti. Kami mohon maaf ini mendadak diminta dari TKMKB Cabang Payakumbuh, juga Dr. Ibu Devi yang hadir pada hari ini dari BPJS yang kita desak-desak juga 1 minggu terakhir untuk untuk hadir pada hari ini. Kemudian kepada Dr. Lila selaku Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat yang bersedia juga untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara kita pada hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita bersama. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati dan menyaksikan ikut bersama di acara webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rian Hendri, SPKK. Baik. Webinar hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Muryani Datri, MKes. Berikut kurikulum vitae dari Dr. Muryani Datri, MKes. Dr. Muryani Datri, MKes, lahir di Padang 11 Januari 1976 dengan riwayat pendidikan program pendidikan dokter Fakultas Universitas Andalas tahun 1993, program pendidikan ilmu kesehatan masyarakat pasca sarjana FK Unan tahun 2013, dan saat ini Dr. Muryani Datri merupakan Direktur RSUD Bukit Tinggi dari tahun 2023 sampai sekarang dengan riwayat organisasi pengurus ID wilayah Sumatera Barat periode 2023 sampai sekarang. Baik, kepada Dr. Muryani Datri, MKes, disilahkan. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Dr. Muriani Datri MKes, selaku moderator dan akan membantu sesi seminar pada hari ini dalam kurun waktu 2,5 jam ke depan. Baik, tema seminar kita adalah dengan judul yang patut dan fraud. Yang sama-sama kita hormati, Dr. Beni Satria MKes MH, selaku Ketua BHP 2 PBI Pusat, kita hormati Ibu Dr. Medianti Eli Permatasari, Deputi Direksi Bidang Hukum Pencegahan dan Penanganan Kecurangan. Yang kita hormati Ibu Dr. Lila Yanwar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Dr. Yan Hendri SPKK. Seterusnya, Ketua TKMKB Payakumbuh dan para peserta webinar yang hadir pada pagi ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bersama mengikuti seminar webinar nasional yang diadakan oleh ID Paliko, sehingga kita dapat melakukan kegiatan yang sangat luar biasa, yang sangat penting untuk kepentingan pelayanan masyarakat kita ke depan. Selanjutnya, mari kita berkirim salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah yang patut dan yang fraud. Ini adalah dalam rangka mengkaji ulang Permenkes nomor 16 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, persoalan fraud adalah persoalan yang sangat krusial sekali, di mana kita di lapangan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya belum terjawab. Ya, artinya di antara kita ada yang memahami, ada yang masih ragu-ragu dalam apa sih itu fraud. Terkadang kita dalam melakukan sesuatu kegiatan kita menganggap itu adalah benar, tetapi ternyata ada potensi di sana. Nah, tentu kita ingin tahu seperti apa sih yang patut itu seperti apa, dan yang fraud itu juga seperti apa. Jadi, mudah-mudahan hari ini kita dapat kupas dan tuntaskan persoalan-persoalan. Semoga potensi-potensi fraud ini ke depan dapat lebih kita tekan, dan tentunya mutu pelayanan kita akan semakin lebih baik ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan oleh ID Cabang Paliko. Sedikit saya ulas, ID Paliko adalah gabungan dari ID Kota Payakumbuh dan 50 kota yang bekerja sama dengan TKMKB Payakumbuh masih dalam rangkaian kegiatan HBI ke-15. Baik Bapak Ibu, hadirin, hadirat yang bersama-sama kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan agenda seminar kita hari ini, di mana hari ini ada 4 sesi seminar yang akan kita ikuti, di mana yang pertama nanti akan menyampaikan adalah tema yang kita usung. Yang pertama adalah peran etika dalam pencegahan fraud. Insya Allah akan diberikan oleh Dr. Efriza Naldi SPOG. Beliau adalah Ketua Subkomite Etik dan Wakil Ketua ID Cabang Paliko. Saya ingin menyapa Dr. Efriza Naldi sudah hadir bergabung dengan kita. Yang kedua, sistem anti kecurangan dalam program jaminan kesehatan nasional. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Medianti Elia Permatasari selaku Deputi Direksi Bidang Hukum Pencegahan dan Penanganan Kecurangan. Selamat pagi Dok, mudah-mudahan kita sudah bergabung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, fraud pada program JKN, pidana, atau perdata. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Beni Satria, MKes SH. Selamat pagi, Ya, Dok. selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir, materi yang kita usung adalah kebijakan pemerintah dalam pencegahan fraud. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Lila Yanwar Mas, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah, Ibu izinkan kami menyapa Ibu Dr. Lila, sudah tergabung. Belum? Baik, sambil jalan kita akan menunggu kehadiran Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita mungkin agak lebih sedikit cepat mulai dari yang sudah kita jadwalkan. Mungkin lebih baik kita langsung saja mulai dengan topik yang sangat penting ini dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan sesi seminar ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Semoga kita sampaikan dapat memberikan manfaat di masyarakat kita. Berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran kita bersama pagi ini. Tepat pada jam 8.40, jauh lebih cepat dari jadwal kita sebelumnya. Alhamdulillah, kita akan langsung saja memulai kegiatan seminar kita hari ini, Bapak Ibu. Materi kita yang pertama, sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, peran etik dalam pencegahan fraud yang akan disampaikan oleh Dr. Efriza Naldi, SPOG. Berikut kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Efriza Naldi, SPOG, tempat tanggal lahir 14 Juni tahun 1973, menikah. Saat ini profesi beliau adalah sebagai Ketua Subkomite Etik dan Profesi atau Wakil Ketua ID Cabang Padang. Riwayat pekerjaan, beliau pernah sebagai Direktur RSUD Ananwede periode tahun 2017 sampai 2020 dan saat ini adalah sebagai Ketua Subkomite Etik dan Profesi dan Pengurus ID Cabang Payakumbuh. Dr. Efriza Naldi. Assalamualaikum, Ustaz Datri. Baik, insya Allah kita mulai. Waktu kita persilahkan selama 15 menit ke depan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Datri sebagai moderator pada webinar kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT, di mana atas rahmat dari beliau, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam webinar nasional yang diadakan oleh ID Paliko dengan tema yang patut dan yang perut. Salawat dan salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita semua, yang insya Allah siapa yang berpegang kepada keduanya akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati Dr. Beni Satria, MKes SH dari PBID. Yang saya hormati Dr. Medianti Elia Pramatasari dari Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan. Dan juga yang saya hormati Dr. Lila Yanwar M. Mars, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Juga
Yang saya hormati Ketua ID Paliko, teman-teman panitia pelaksana webinar kita pada pagi hari ini, seluruh peserta teman sejawat yang telah hadir. Baiklah, sebenarnya penunjukan narasumber mungkin ini adalah sebuah hal yang berat bagi saya. Namun saya sudah sampaikan kepada panitia, kita akan coba bukan menggurui, tapi memaparkan apa yang harusnya kita ketahui dan kita pahami dan kita laksanakan di dalam profesi kita selama ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja memaparkan sesuai dengan judul yang telah diberikan kepada kami, yaitu peran etika dalam pencegahan fraud. Mohon panitia untuk menyampaikan slide-nya. Jadi di dalam pelaksanaan profesi kita ini, harus kita pahami juga etika sangat berperan. Makanya di dalam perkembangan pelayanan kita sekarang dengan adanya BPJS, ada suatu kondisi yang harus kita hadapi, atau itu yang fraud, yang mungkin masih banyak yang belum paham. Makanya kita bahas pada webinar kita kali ini mengenai peran etika di dalam pencegahan fraud. Slide. Secara definisi, etika itu merupakan sebuah aturan atau norma yang mengatur tentang likah manusia. Slide. Dan fungsi etika itu sendiri adalah mengatur sikap seseorang kepada orang lain, sehingga terciptalah suatu keadaan lingkungan yang harmonis. Namun pada kondisi yang harus kita pahami juga adalah ada bedanya moral dengan etika. Moral merupakan bisanya kita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan etika, tingkah laku manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan norma, sesuai dengan moral. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Slide. Di dalam etika itu sendiri ada ciri-ciri yang mungkin mendasari orang bisa menilai ini etikanya baik ataupun etikanya tidak baik. Dan etika itu merupakan sebuah kondisi yang absolut, mutlak. Dan ini sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Namun di sini juga ada sisi pandang batiniah bagi seorang manusia. Dan etika itu akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Nah, ini harus dipahami bagi kita semua bahwasanya apapun yang kita lakukan orang akan bisa menilai. Nah, ini yang harus kita pahami. Slide. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika mungkin diawali dari pemahaman agama, bisa juga dari lingkungan atau budaya, bisa juga dari pengetahuannya tentang etika itu sendiri, ataupun kondisi sosioekonomi yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sehingga ini akan membentuk etika pada seseorang di dalam melakukan tindakan di dalam kehidupannya. Slide. Menurut saya pemahaman agama itu sangat penting yang mendasari dia untuk melakukan atau bertingkah laku sesuai dengan etika yang baik. Seorang hamba harus mengenal siapa penciptanya. Mungkin di dalam Al-Quran, dalam Al-A'raf ayat 54, dikatakan oleh Allah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu. Lalu dia bersemayam di atas ars, dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutnya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Jadi seorang hamba, kalau dia sudah mengenal siapa penciptanya, dia akan berpikir untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Selanjutnya seorang hamba juga harus tahu untuk apa dia diciptakan. Mungkin sama-sama kita pahami dalam Quran Az-Zariyat ayat 5
56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kalau seorang hamba atau seorang individu memahami ini, maka semua tindakannya akan dia lakukan, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang selanjutnya adalah akhir kehidupan. Mungkin dalam Al-Qur'an salah satunya dalam Al-Imran ayat 185 dinyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamatlah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kalau tiga hal ini sudah dipahami oleh seorang hamba, saya rasa apapun yang akan dia lakukan, apapun yang akan dia perbuat, didasarkan kepada pemahamannya tentang agama yang dia. Slide. Sekarang kita masuk ke etika profesi kedokteran. Sama-sama kita pahami bahwasanya etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan pasien, dengan teman sejawat dan masyarakat umum, serta merupakan bagian dari keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan yang dia akan lakukan terhadap masyarakat. Slide. Adapun tujuan etika profesi kedokteran, salah satunya antisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter. Dan juga agar dokter dalam menjalankan profesi dapat bersikap profesional. Slide. Makanya di Indonesia sendiri telah disusun aturan ataupun norma-norma yang akan menuntun kita, yang kita kenal, yang kita sudah harus memahami, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia, di mana ini merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktek di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan tindakan. Slide. Di dalam Kode Etik sendiri sebenarnya sudah ada yang pertama kewajiban umum, ada 13 pasal. Kewajiban dokter terhadap pasien ada 4 pasal. Dan kewajiban dokter terhadap teman sejawat ada 2 pasal, dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri ada 2 pasal. Slide. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan kita bahas per pasal, namun ada kewajiban umum yang perlu sangat kita pahami. Yang pertama itu pasal 1. Seorang dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan janji dokter. Yang kedua, pasal 2, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan melakukan keputusan profesional dengan standar yang tertinggi. Dan pasal 3, dalam melakukan pekerjaan kedokteran, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Ini mungkin yang lebih utama yang harus kita pahami bersama sebelum kita melakukan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. Slide. Kemudian sejak tahun 2018 sesuai dengan Perpres nomor 82 keluarlah jaminan kesehatan. Nah, mungkin Dr. Dedi lebih paham, teman saya sedikit saya uraikan. Pada Perpres ini tertuang di sana ada peserta yang mungkin ini ada peserta yang ditanggung oleh negara, ada peserta yang mandiri yang membayar iuran, yang kemudian kemarin dari pelaksanaan yang telah kita lakukan terjadi permasalahan iuran, dan ini pun menyangkut keberlangsungan BPJS itu sendiri. Kemudian ada yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu sendiri. Ada FKTP dan ada FKRTL, baik itu
milik pemerintah ataupun swasta diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan persyaratan dan penilaian dari pihak BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan yang menjadi penanggung jawab pembiayaan kesehatan. Mereka mempunyai alur dan proses, mempunyai aturan-aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun di dalam Perpres ini juga sudah disinggung sedikit tentang fraud, yang mungkin saja pada poin itu saya melihat yang lebih dititik beratkan terjadinya fraud adalah pada pemberi pelayanan kesehatan. Makanya permasalahan kita yang sering kita hadapi sesuai dengan judul webinar kita ini, yang patut dan yang fraud, terjadinya sebuah aturan atau kebijakan BPJS Kesehatan yang belum dipahami atau belum dimengerti oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Di sini sering terjadi kondisi-kondisi yang mungkin saja itu menurut penyelenggara kesehatan adalah suatu hal yang sebenarnya sesuai dengan pola yang telah diterapkan, tapi menurut BPJS Kesehatan adalah suatu tindakan yang fraud. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita berdiskusi seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, sehingga kita menginginkan webinar kita pada pagi hari ini. Slide. Akhirnya tahun 2019 keluar lagi Permenkes nomor 16 yang itu mengatur pencegahan dan penanganan kecurangan fraud serta pengenaan faktor administrasi terhadap keuangan dalam pelayanan program jaminan kesehatan. Slide. Fraud atau kecurangan itu sendiri dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat dilakukan oleh peserta, oleh BPJS Kesehatan itu sendiri, bisa oleh fasilitas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, bisa juga oleh penyediaan obat dan alat kesehatan atau pemangku kepentingan lainnya yang ikut menentukan perkembangan atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan, baik itu di pusat maupun di daerah. Makanya di sini ini akan kita kupas tuntas, kita akan sampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga nanti diskusi kita ini melahirkan sebuah masukan, baik itu ke BPJS Kesehatan atau ke Kementerian, mengenai pemahaman fraud dan juga penanganan permasalahannya. Slide. Penyebab terjadi kecurangan itu sendiri bisa disebabkan oleh adanya tekanan atau pressure atau kesempatan yang membuat kita mau melakukan kecurangan. Atau bisa juga pembenaran. Karena menurut pemberi pelayanan seperti ini, menurut BPJS Kesehatan bukan seperti itu. Nah, inilah akan kita coba cari bagaimana melakukan sebuah sinergisitas antara pemberi pelayanan dan juga yang akan membiayai pelayanan kesehatan itu sendiri. Sehingga kita berharap dengan pertemuan kita pada pagi hari ini melahirkan sebuah masukan-masukan nantinya. Slide. BPJS sendiri dengan Permenkes yang telah keluar telah menemukan beberapa jenis penyimpangan, bisa upcoding, bisa cloning, phantom billing, dan seterusnya. Yang semua itu menurut kami pun adalah suatu kecurangan-kecurangan yang tidak patut dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Namun yang kami rasakan juga adalah oleh teman-teman di pelayanan, banyak aturan-aturan sekarang yang muncul yang baru, itu adalah mempersempit ruang dari dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan seni dan art yang dia punya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita terpaku kepada aturan-aturan yang menurut kami sebagai dokter yang memberikan pelayanan kesehatan terikat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh BPJS melalui Permenkes. Jadi dengan kata lain, inilah yang akan kita cari titik temunya. Bagaimana sebuah aturan itu bisa dibuat dan lahir
Dan kami sebagai pemberi pelayanan tidak diikat oleh aturan yang sebenarnya menurut kami adalah sebuah seni atau art di dalam menangani pasien per individu di dalam pelayanan kesehatan. Akhirnya pada kesempatan kali ini kami menyimpulkan slide pendidikan etika diperlukan untuk setiap individu. Seorang dokter harus memahami dan menjalankan etika profesi dalam pengambilan setiap keputusan medis. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil dengan mengedepankan etika profesi akan mencegah terjadinya kecurangan fraud. Itulah pemaparan kami dari ID Paliko terhadap permasalahan yang mungkin sedang berkembang, dan kita harapkan dengan pemaparan ini sebagai pengantar diskusi kita yang kita akan bahas secara bersama sehingga melahirkan sebuah masukan untuk BPJS dan juga Kementerian. Terima kasih atas waktunya Dr. Datri sebagai moderator, dan saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Efri Zanaldi telah menyampaikan materi dalam waktu kurang lebih 20